Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman mahasiswa sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Frida Ayuning Tias dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai ketahanan nasional. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan diantaranya yaitu 1. Definisi dari ketahanan nasional. Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri dari ketahanan nasional. Yang ketiga, sifat-sifat dari ketahanan nasional. Dan yang keempat, asas-asas dari ketahanan nasional. Kemudian yang kelima yaitu aspek dari ketahanan nasional. Kemudian yang keenam, fungsi dari ketahanan nasional. Dan yang ketujuh, faktor-faktor ketahanan nasional. Kemudian yang kedelapan yaitu pentingnya ketahanan nasional. Yang kesembilan, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Dan yang terakhir yaitu upaya bela negara. Selamat menyaksikan. Konsepsi ketahanan nasional dapat dikatakan diawali dengan adanya kondisi bangsa. Kondisi bangsa ini memiliki kekuatan, kemampuan dan daya tahan serta keuletan dalam rangka untuk menghadapi adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ini harus dilawan dengan melalui kemampuan-kemampuan yang dimiliki dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Nah, sebelum mempelajari terlalu dalam mengenai materi ketahanan nasional ini, alangkah baiknya jika kita memahami terlebih dahulu definisi dari ketahanan nasional. Berikut saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional itu? Dan apa pentingnya bagi suatu negara? Ketahanan nasional secara umum dapat diartikan bahwa pada dasarnya ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsanya dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ada, baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar negeri, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Sedangkan secara etimologi, ketahanan nasional berasal dari dua kata, yaitu tahan dan nation, di mana tahan dapat diartikan sebagai kuat, tabah, dan tidak pantang menyerah, serta nation dapat diartikan sebagai suatu bangsa. Sehingga secara etimologi ketahanan nasional dapat diartikan sebagai kekuatan, kemampuan, dan ketangguhan yang dimiliki oleh suatu bangsa. Selain itu, ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai definisi dari ketahanan nasional. Salah satunya yaitu GPH S. Suryo Mataraman yang merupakan seorang ahli ketahanan nasional Indonesia. Menurut beliau, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan kata lain, ketahanan nasional memiliki wajah ganda. Wajah ganda di sini dapat diartikan bahwa pada dasarnya
Ketahanan nasional memiliki 3 wajah. Di antaranya yaitu 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin dapat diartikan bahwa pada dasarnya, ketahanan nasional merupakan konsepsi khas bangsa Indonesia yang dapat digunakan untuk menanggulangi ancaman yang ada. Konsepsi ini menggunakan ajaran Astagatra yang menghubungkan antara aspek Trigatra dan aspek Pancagatra yang mempunyai hubungan yang erat dan saling berkesinambungan. Kemudian, apa itu aspek Trigatra dan aspek Pancagatra? Aspek Trigatra merupakan aspek alamiah yang terdiri dari 3, di antaranya yaitu letak geografi, kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan untuk aspek Pancagatra merupakan aspek sosial yang terdiri dari 5, di antaranya yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian kedua aspek ini dihubungkan sehingga menjadi satu ajaran Astagatra yang berarti 8 aspek atau unsur. Kemudian yang kedua yaitu ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional sebagai kondisi dapat diartikan bahwa pada dasarnya ketahanan nasional menggambarkan kondisi dinamis bangsa Indonesia yang mencangkup daya tahan dan keuletan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dari sini dapat diketahui bahwa pada dasarnya ketahanan nasional itu tidak bersifat statis atau tetap dari waktu ke waktu, melainkan bersifat dinamis yang akan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi dan keadaan suatu bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional sebagai strategi dapat diartikan bahwa pada dasarnya ketahanan nasional dipandang sebagai cara, strategi atau pendekatan yang menggunakan ajaran Astagatra yang berarti mengikutsertakan seluruh aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Setelah memahami definisi dari ketahanan nasional, mari kita bahas dan pahami mengenai ciri-ciri dari ketahanan nasional. Apabila berbicara ciri-ciri, pasti teman-teman mahasiswa sekalian sudah memahami bahwa ciri-ciri merupakan suatu aspek pembeda antara hal satu dengan hal lainnya. Akan tetapi dalam konteks ketahanan nasional ini, ciri-ciri diartikan sebagai kondisi yang menjadi prasyarat utama bagi negara berkembang untuk menerapkan ketahanan nasional. Lalu, apa saja yang menjadi ciri-ciri dari ketahanan nasional itu? Jadi, ciri-ciri dari ketahanan nasional diantaranya yaitu 1. Difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Dalam hal ini, ketahanan nasional berisi kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Tidak hanya itu, ketahanan nasional dibentuk untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang ada, baik yang datang dari dalam maupun dari luar,
yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Kemudian yang kedua yaitu didasarkan pada metode Astagatra. Ketahanan nasional yang mempunyai fungsi untuk menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara, serta untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, dengan menggunakan ajaran Astagatra. Mengapa menggunakan ajaran Astagatra? Karena pada dasarnya seluruh aspek kehidupan nasional itu tercermin dalam sistematika Astagatra. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa ajaran Astagatra ini merupakan ajaran yang menghubungkan antara aspek Trigatra dan aspek Pancagatra, di mana aspek Trigatra merupakan aspek alamiah yang terdiri dari 3, di antaranya yaitu letak geografis, kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan untuk aspek Pancagatra atau aspek sosial, yang terdiri dari 5 yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian yang terakhir yaitu berpedoman pada wawasan nasional atau wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara ini juga merupakan sumber utama serta landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Sehingga wawasan Nusantara dapat disebut sebagai wawasan nasional dan merupakan landasan ketahanan nasional. Selanjutnya, selain definisi dan ciri-ciri dari ketahanan nasional, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari ketahanan nasional. Yang mana sifat-sifat dari ketahanan nasional ini ada 5, di antaranya yaitu 1. Mandiri. Mandiri artinya, ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Kemudian yang kedua yaitu dinamis. Dinamis artinya, ketahanan nasional tidaklah selalu tetap dari waktu ke waktu, melainkan akan berubah, baik itu akan meningkat ataupun menurun, bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa akan berubah. Oleh sebab itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu wibawa. Kewibawaan dalam konteks ketahanan nasional ini berhubungan dengan kewibawaan pemerintah, kewibawaan rakyat, kewibawaan lembaga, dan sebagainya. Kewibawaan tidak bisa diwakili oleh pemerintah saja,
Akan tetapi, kewibawaan melingkupi aspek-aspek lainnya seperti masyarakat, penduduk, ataupun yang lainnya. Sangat disayangkan apabila masalah kewibawaan saat ini, di mana kita sedang diuji khususnya kewibawaan pemerintah, yang dapat dikatakan sudah dalam tanda kutip tidak begitu dipercaya lagi oleh masyarakat. Hal ini menjadi sebuah bahan bagi pemerintah untuk lebih melakukan pembangunan yang jauh lebih baik dan memberikan pelayanan kepada publik yang jauh lebih optimal yang dapat menjadi daya tangkal bagi suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal dari suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Selanjutnya yaitu manunggal. Manunggal di sini mengandung arti bahwa pada dasarnya ketahanan nasional bersifat integratif atau mewujudkan kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian yang terakhir yaitu konsultasi dan kerjasama. Dalam hal ini artinya, ketahanan nasional tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, akan tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Materi selanjutnya yaitu asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta wawasan Nusantara. Asas-asas ketahanan nasional ini meliputi 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu, masyarakat, ataupun kelompok. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada berdampingan pada kondisi apapun. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolok ukur dari ketahanan nasional. Kemudian yang kedua yaitu asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut, dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Dengan adanya hal ini, diperlukan sikap mawas ke dalam maupun mawas keluar, di mana sikap mawas ke dalam ini bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai bangsa yang ulet dan tangguh. Sedangkan sikap mawas keluar ini bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional.
Dan yang ketiga yaitu asas keadilan. Asas keadilan ini mencerminkan sikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tegang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila dikaitkan dengan aspek kehidupan, asas keadilan ini mengakui adanya perbedaan dan keadaan ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak atau destruktif. Kemudian yang keempat yaitu asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu atau komprehensif integral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek atau unsur-unsur dari ketahanan nasional. Karena ketahanan nasional di Indonesia menggunakan ajaran Astagatra, maka untuk aspek atau unsur dari ketahanan nasional ini ada 8. Di antaranya yaitu 1. Aspek letak dan kedudukan geografi. Letak geografi atau wilayah akan sangat menentukan kekuatan nasional suatu bangsa, di mana hal-hal yang terkait dengan wilayah negara atau bangsa ini meliputi bentuk wilayah yang dapat berupa negara pantai, kepulauan, ataupun negara kontinental. Kemudian hal-hal lain yang terkait dengan wilayah negara yaitu luas wilayah negara, posisi geografis, astronomis, dan geologis negara, serta daya dukung wilayah negara. Di mana daya dukung wilayah negara ini ada wilayah yang habitable atau layak huni, dan ada wilayah yang uninhabitable atau tidak layak huni. Dalam kaitannya dengan wilayah negara, pada masa sekarang ini perlu ditimbangkan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan kemajuan komunikasi. Suatu wilayah yang pada awalnya sama sekali tidak mendukung kekuatan nasional karena penggunaan teknologi, wilayah itu kemudian bisa menjadi unsur kekuatan nasional suatu negara. Kemudian yang kedua yaitu keadaan dan kekayaan alam. Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan. Kedaulatan wilayah nasional merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan menjadi modal dasar pembangunan. Pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi potensi sumber daya alam wilayah, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam, serta kendali atas sumber daya alam. Kemudian yang ketiga yaitu aspek penduduk. Penduduk mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap upaya pembinaan dan pengembangan ketahanan nasional. Aspek penduduk ini meliputi jumlah atau kuantitas, komposisi, persebaran, dan kualitasnya.
penduduk yang produktif atau yang sering disebut dengan sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai kolerasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup atau geografi, baik secara fisik maupun sosial. Kemudian yang keempat yaitu aspek ideologi. Aspek ideologi menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan ini mempunyai dua peluang, yakni akan berpotensi perpecahan dan yang kedua akan berpotensi sebagai kekayaan bangsa, menumbuhkan rasa kebangsaan dan bersatu. Unsur ideologi sangat diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini. Kemudian yang kelima yaitu aspek politik. Aspek politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional yang kemudian akan memantapkan ketahanan nasional suatu bangsa. Kemudian yang keenam yaitu aspek ekonomi. Ekonomi yang dijalankan suatu negara merupakan kekuatan nasional bagi negara yang bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia, sebagai contoh yaitu negara Jepang dan Cina. Setiap negara memiliki sistem ekonomi dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Sistem ekonomi secara garis besar dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Suatu negara dapat pula mengembangkan sistem ekonomi yang dianggap sebagai cerminan dari nilai dan ideologi bangsa yang bersangkutan. Contohnya yaitu bangsa Indonesia yang menyatakan sistem ekonomi Pancasila yang bercorak kekeluargaan. Yang ketujuh yaitu aspek sosial budaya. Aspek budaya di masyarakat juga dapat menentukan kekuatan nasional suatu bangsa atau negara. Hal-hal yang dialami suatu bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen atau pluralisme dari segi sosial budaya masyarakatnya. Contohnya bangsa Indonesia yang heterogen berbeda dengan bangsa Israel atau bangsa Jepang yang relatif homogen. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia disokong dengan baik oleh Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Selama seloka ini dijunjung tinggi, maka ketahanan sosial budaya masyarakat relatif terjaga. Kemudian yang kedelapan yaitu aspek pertahanan dan keamanan negara. Aspek pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Bangsa Indonesia menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, di mana pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama pertahanan dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Sedangkan dalam menghadapi ancaman non-militer, sistem pemerintahan menempatkan lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman
dan didukung dengan unsur lain yang digunakan sebagai kekuatan bangsa. Setelah membahas mengenai definisi, ciri-ciri, sifat, asas, dan aspek dari ketahanan nasional, saya akan membahas mengenai fungsi dari ketahanan nasional. Apa sih fungsi dari ketahanan nasional? Untuk lebih jelasnya, simak video penjelasan dari saya dengan seksama. Berikut saya akan menjelaskan mengenai 3 fungsi dari ketahanan nasional. Di antaranya yaitu 1. Ketahanan nasional sebagai daya tangkal. Dalam hal ini, ketahanan nasional berfungsi sebagai konsepsi penangkalan. Ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat membahayakan identitas, integritas, dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian yang kedua yaitu ketahanan nasional sebagai pengarah pengembangan potensi. Selain sebagai daya tangkal, ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Kemudian yang ketiga yaitu ketahanan nasional sebagai pengarah pola pikir bangsa. Ketahanan nasional berfungsi sebagai pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja insektor, antar sektor, serta multidisipliner. Kemudian cara kerja ini diterjemahkan dalam RJP atau Realistic Job Review yang dibuat oleh pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur. RJP atau Realistic Job Review merupakan alat yang digunakan perusahaan atau organisasi sebagai cara untuk mengomunikasikan karakteristik pekerjaan yang baik dan buruk, atau sebagai alat untuk membangun kembali kekhususan kembali pekerjaan bagi karyawan yang ada. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional, di mana faktor-faktor tersebut terdiri dari 1. Faktor ancaman konvensional dan non-konvensional. Ancaman merupakan segala bentuk gangguan langsung maupun tidak langsung, terlihat ataupun tidak terlihat, yang dapat membahayakan kedaulatan, identitas, integritas maupun kehidupan bangsa dalam skala nasional. Konseptualisasi, operasionalisasi, dan kategori ancaman harus dapat dilihat secara holistik. Tujuannya, agar negara dapat melihat dan memformulasikan secara komprehensif mengenai bentuk dan strategi pertahanan apa yang sesuai untuk menghadapi ancaman tersebut. Dalam konteks ini, ancaman konvensional adalah ancaman secara fisik yang melibatkan suatu kelompok atau lembaga yang memiliki anggota lebih dari satu. Sedangkan ancaman non-konvensional merupakan ancaman non-fisik yang berbentuk perang, teror, intelijen, bahkan dua-duanya.
Kemudian yang kedua yaitu faktor kekuatan ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk dari kekuatan ekonomi diantaranya kemampuan ekonomi pulih dengan cepat, serta kemampuan untuk menahan dan menghindari guncangan. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan ekonomi diantaranya efisiensi pengelolaan sumber daya manusia, APBN atau perpajakan, stabilitas sosial politik, perdagangan dalam maupun luar negeri, lokasi geografis, dan sumber daya alam laut ataupun darat. Dan yang ketiga yaitu faktor jumlah personil sistem pertahanan. Dalam hal ini, ketersediaan personil pertahanan tidak perlu terlalu banyak. Akan tetapi jumlahnya harus optimal dalam memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan periode peak and off-peak. Perlu kajian lebih lanjut mengenai beberapa jumlah TNI yang ideal yang harus tersedia untuk tiap luas wilayah dan jumlah penduduk. Untuk membantu personil pertahanan, rakyat harus dapat berperan aktif dalam menjaga pertahanan negara, terutama dalam menghadapi perang non-militer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya ketahanan nasional bagi suatu bangsa ataupun negara. Apa sih pentingnya dari ketahanan nasional? Dan apa kemungkinan yang akan terjadi jika kondisi ketahanan nasional suatu negara tidak kokoh? Untuk mengetahui jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak video penjelasan dari saya berikut ini. Pada dasarnya, ketahanan nasional bagi suatu bangsa merupakan faktor yang penting dan determinan terhadap eksistensi suatu bangsa dan negara yang bersangkutan. Ketahanan nasional merupakan benteng pertahanan bangsa dan negara dalam menghadapi dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara yang bersangkutan, tak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Hal ini penting, mengingat ketahanan nasional tidak saja berkaitan dengan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, melainkan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara. Secara filosofis, ketahanan nasional mengandung makna yang sangat dalam dan mendasar bagi kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sedangkan secara empiris, ketahanan nasional menghadapi berbagai masalah yang dinamis seiring dengan dinamika kehidupan bangsa dan negara Indonesia, baik karena dinamika perubahan yang terjadi di dalamnya maupun perubahan global di luar negeri. Sebagai bangsa yang besar, bangsa dan negara Indonesia harus mampu memecahkan berbagai masalah dengan memperkuat dan memperkukuh kondisi ketahanan nasional dengan dilandasi semangat persatuan dan kesatuan, nasionalisme, dan cinta tanah air
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh suatu negara. Mengapa demikian? Karena dengan adanya ketahanan nasional ini dapat membentengi suatu negara dalam menghadapi dan memecahkan berbagai masalah yang ada, sehingga suatu negara dapat bertahan dan tidak mengalami kehancuran. Lalu, kemungkinan apa yang akan terjadi jika kondisi ketahanan nasional suatu negara tidak kokoh? Apabila ketahanan nasional dalam suatu negara tidak kokoh, maka kemungkinan yang akan terjadi yaitu suatu negara akan mengalami kehancuran seperti yang dialami oleh negara Yugoslavia, di mana pada tahun 1990-an negara Yugoslavia mengalami perpecahan dan mulai timbul adanya perang saudara. Permasalahan ini terjadi sampai dengan tahun 2001. Di antara rentang waktu tersebut, negara-negara bagian banyak yang melepaskan diri dan negara Yugoslavia mulai mengalami kehancuran. Kehancuran ini disebabkan karena ketahanan nasional negara Yugoslavia sudah tidak kuat lagi, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi. Tidak hanya negara Yugoslavia saja yang mengalami kehancuran. Contoh lain yaitu negara Cekoslovakia dan Uni Soviet. Selain itu, negara Indonesia juga pernah mengalami permasalahan ketahanan nasional dari segi ekonomi dan politik. Mungkin teman-teman mahasiswa masih ingat bahwa pada tahun 1997 sampai dengan 1998, ketahanan ekonomi Indonesia tidak kuat lagi dalam menghadapi ancaman krisis moneter yang berlanjut pada krisis politik. Akan tetapi dalam hal ini negara Indonesia tidak sampai mengalami kehancuran. Hal ini terbukti bahwa ketahanan nasional bangsa Indonesia mampu menangkal berbagai macam bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran suatu bangsa atau negara. Materi selanjutnya yaitu dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Selain tiga wajah atau pengertian dari ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah maupun sosial atau astagatra yang mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi, aspek, atau bidang dari ketahanan nasional Indonesia juga berkembang. Dalam skala nasional dan sebagai konsepsi kenegaraan, ada istilah ketahanan nasional. Selanjutnya, berdasar aspek-aspeknya, ada ketahanan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dari sini, kita mengenal istilah ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, serta ketahanan keamanan. Jika diperinci lagi pada bidang-bidang kehidupan yang lebih kecil, kita mengenal istilah ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan industri, dan sebagainya. Ketahanan nasional berdimensi ini dapat digambarkan seperti yang tertera pada layar presentasi saya kali ini. Teman-teman mahasiswa sekalian, dapat diketahui bahwa berdasarkan gambar dimensi ketahanan nasional yang tertera pada layar presentasi saya kali ini, ketahanan nasional itu ada dalam berbagai bidang,
yaitu bidang sosial, bidang budaya, bidang politik, bidang ekonomi, serta bidang ideologi. Lalu apa konsep ketahanan nasional berlapis itu? Konsep ketahanan nasional berlapis artinya, ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa, dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Ketahanan nasional berlapis dapat digambarkan seperti yang ada pada layar presentasi saya kali ini. Dari gambar tersebut dapat dijabarkan bahwa terwujudnya ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, wilayah, ketahanan nasional, dan berpuncak pada ketahanan nasional. Kemudian yang terakhir yaitu bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman, hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Sebelum mempelajari secara mendalam mengenai materi bela negara ini, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu upaya bela negara. Jadi definisi bela negara itu pada dasarnya termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, menyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kewajiban bela negara ini diatur dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Akan tetapi, upaya bela negara ini tidak hanya sebagai kewajiban dasar setiap manusia, namun juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Kemudian yang kedua yaitu esensi dan urgensi bela negara. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa ketahanan nasional dengan upaya bela negara mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana bela negara ini merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Upaya bela negara ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bela negara secara fisik dan secara non-fisik. Nah, apa itu bela negara secara fisik dan non-fisik? Simak video penjelasan dari saya berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai upaya bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota TNI dan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Saat ini,
Pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih atau RATIH yang terdiri dari berbagai unsur seperti resimen mahasiswa atau menwa, perlawanan rakyat atau wanra, pertahanan sipil atau hansip, mitra babinsa, dan organisasi kepemasyarakatan pemuda atau OKP yang telah mengikuti pendidikan dasar militer dan lain sebagainya. Rakyat terlatih ini mempunyai 4 fungsi, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa bela negara secara fisik dapat diartikan bahwa bela negara dilakukan dengan memanggul senjata dalam menghadapi musuh, atau dapat diartikan sebagai bela negara secara militeristik. Kemudian yang kedua yaitu bela negara secara non-fisik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa bela negara tidak selalu harus berarti memanggul senjata menghadapi musuh atau bela negara secara militeristik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal, yaitu melalui sekolah dan perguruan tinggi, atau melalui jalur non-formal atau melalui kegiatan sosial kemasyarakatan. Berdasar hal itu, maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam situasi apapun. Misalnya dengan cara 1. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan informal. Kemudian yang kedua, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Kemudian yang ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. Kemudian yang keempat, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Kemudian yang kelima, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman non-militer, misal menjadi sukarelawan bencana banjir. Kemudian yang keenam, mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Selanjutnya yaitu urgensi atau pentingnya dari upaya bela negara. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa pada dasarnya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan adanya upaya bela negara ini, dapat melestarikan budaya dari suatu bangsa, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga identitas atau integritas bangsa atau negara, serta menjaga ketahanan atau pertahanan bangsa dan negara. Dari sini dapat diketahui bahwa pada dasarnya, upaya bela negara itu sangat diperlukan bagi suatu bangsa ataupun negara. Teman-teman mahasiswa sekalian, dari materi ketahanan nasional yang sudah saya sampaikan dapat diketahui bahwa ketahanan nasional merupakan
kondisi dinamis dari sebuah bangsa yang berisi keuletan, daya tangguh dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghindari lawan yang dapat membahayakan identitas dan integritas dari suatu bangsa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Dan semoga dengan adanya presentasi kali ini dapat menambah wawasan kita semua. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.